Tiara, bangunin Kak Renata. Iya, Bunda. Kak, bangun. Kak, bangun. Bangun. Jangan. Ya udahlah. Bunda, Kak Rena nggak mau bangun. Ya Allah, susah kali nih anak dibangunin. Renata. Rena, bangun. Masa tahun ini kamu juga nggak mau puasa full? Ih, Bunda, ganggu aja. Ya Allah, Rena. Kamu udah gede gini masa nggak mau puasa? Kalah loh sama adekmu yang udah puasa full. Subuh-subuh malah diceramain gini. Dibanding-bandingin lagi sama tuh bocah. Ya biarin, kenapa harus peduli? Aku ya aku, dia ya dia. Rena, kamu kok kayak gini sih? Puasa nggak mau, sholat pun juga ogah-ogahan. Kamu tahu kan, semua itu demi kebaikan kamu di akhirat nanti. Kalau kamu nggak ibadah, jangan ngelakuin apa yang disuruh sama Allah, kamu nggak akan dapat perlindungan dari Allah baik dunia maupun akhirat loh. Rena, kamu dengerin bunda nggak? Ya sudah, hari ini nggak usah puasa, tapi besok harus puasa ya. Bunda kenapa sih bikin belajar jelek aja? Jadi nggak ngantuk kan? Aku benci bulan Ramadan. Di bulan puasa begini, Bunda makin rewel nyuruh aku untuk perbanyak ibadah. Maksudku, untuk apa aku beribadah kalau Tuhan saja nggak pernah ada untukku? Bukankah itu percuma? Makasih. Oh iya Tante, jangan ada oleh-oleh loh buat Tante. Oh iya, makasih banyak ya. Ya sama-sama Tante. Kamu gimana mondoknya? Lancar? Alhamdulillah kok Tante, tinggal nunggu wisudanya aja. Oh alhamdulillah, semoga setelah wisuda bisa langsung bekerja ya. Amin. Kamu langsung nikah? Enggak kok Tante, saya belum siap buat nikah. Insya Allah mau kuliah dulu. Oh kamu mau nargetin perguruan tinggi ya? Iya Tante, makanya saya jarang pulang. Karena mau fokus belajar buat kuliah. Kalau segitu Tante, kenapa? Nggak sahur ya? Enggak, tante sahur kok tadi. Terus kenapa? Ini, si Rena. Tante bingung loh mau ngomong apa lagi sama si Rena. Biar ibadah bisa dijaga. Padahal baru 1/2 bulan loh puasanya. Dia baru 3 hari puasa. Itu pun juga dipaksa ayahnya. Sekarang ayahnya lagi dinas di luar kota. Jadi dia nggak puasa. Sholat enggak, puasa enggak. Apa yang mau dibawa di akhirat nanti? Saya udah bilang banyak hal. Mulai dari siksa neraka lah. Kalau kita nggak beribadah, Allah malah mau nolongin kita kan? Tuh lihat, dia nggak masuk jurusan IPA. Percuma kan kalau kita usaha tapi nggak berdoa sama Allah. Bunda, Astagfirullahaladzim. sama sendiri. Udah bangun kamu? Aku nggak lolos karena nilaiku masuk ke standar. Gak ada hubungannya aku kurang berdoa sama pun itu. Wah, Renata makin cantik ya. Astagfirullah. Istighfar kamu Nah kan, kamu lihat sendiri Jana. Dia tuh ngeyel loh kalau dibilangin. Ya pun Bunda, udah dong. Tuh kan, Tatu takut dia jadi takabur. Coba deh kamu ngomong sama dia. Siapa tahu dia dengerin. Percuma. Mau Kak Ajan yang maksa aku atau siapapun itu nggak bakal ada yang bisa maksa aku. Kenapa aku harus makan satu Tuhan? Kalau ujung-ujungnya aku bakal dihukum karena nggak sesuai ekspektasinya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Diri aja kamu ya biar sadar diri. Tuh kan, Bunda mulai lagi, masih pagi juga. Jana, ngomong sesuatu dong. Gimana ya Tante? Kalau Rena aja nggak mau, saya bisa apa? Karena apapun yang saya katakan sekarang, mungkin akan sulit diterima sama Renata. Tuh Bunda, Kak Jana aja nggak maksa aku. Tunggu, kok responnya Kak Jana gitu? Tapi Jana, kalau dia gini terus, Tante takut. Tante, memaksakan sesuatu ke seseorang itu akan mendatangkan kebencian. Tapi ini demi kebaikan Rena loh. Saya tahu ini demi kebaikan Rena, apalagi kita berbicara tentang Tuhan. Tapi, memaksakan sesuatu kepada seseorang dan asal memvonis mereka dengan neraka justru dapat memunculkan kebencian. Mungkin Renata merasa dipaksa dan terancam akan konsep Tuhan yang Tante ajarkan ke dia. Makanya Renata nggak suka. Jadi ya Tante, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Responnya Kak Jana kok beda ya dengan orang-orang yang pernah ceramahin aku. Rena, bawain ini buat si Jana ya. Kok aku? Suruh si Kiara, aku sibuk. Kira juga sibuk ini. Kakak dari tadi di kamar main HP terus. Ya Allah, sebelah rumah doang kok. Malas banget sih kalau disuruh. Iya, bentar.
Renata, kenapa? Ini Bunda kasih sebelah. Wah, makasih ya. Kebetulan saya belum masak buat buka puasa. Oh ya udah deh, aku pulang dulu ya kak. Tunggu. Terima kasih juga. Lumayan sih. Kenapa? Kamu nggak puasa kan? Kenapa nih? Mau diceramahin? Iya, memang kenapa? Masuk dulu yuk. Menurut Rena ini gimana rasanya? Coba dicobain. Aku kira mau diceramahin, ternyata disuruh nyicip kue. Untuk orang lain ini udah manis sih, cuman menurut aku ini kayak kurang manis gitu karena aku suka manis. Oh, gitu ya. Makasih ya. Dari tadi saya ragu loh sama rasanya karena nggak bisa tes rasa. Oh iya, sebelum pulang, wadah sebelahnya dicuci dulu ya. Bentar. Kak Jana, makasih ya yang untuk kemarin. Tentang apa? Soal ucapan Kak Jana kemarin itu. Gara-gara itu Bunda maksa-maksa aku lagi. Tadi malam cuman ditanya Mas sahur apa enggak. Kalau aku jawab enggak, Bunda gak maksa aku lagi deh. Biasanya Bunda bangunin aku sampai aku kesel. Nggak perlu sampai bilang makasih gitu. Enggak, aku harus bilang makasih. Karena itu sudah mengubah sudut pandang Bunda. Masa sih? Serius, dari semua orang yang ceramah aku yang kesannya maksa, cuma ucapan singkat Kak Jana aja yang bikin aku sadar kenapa kalau aku diceramahin jadi gak suka. Karena aku bukan orang yang beriman seperti orang lain, Allah tidak ada di sisiku. Mungkin karena saat Tuhan yang seperti itu yang aku gak suka, makanya secara gak sadar aku melakukan penolakan kalau dijajalin sama ceramah. Wah, bagus juga ya caramu berpikir tentang Tuhan. Tapi sepertinya saya tahu kenapa kamu melakukan penolakan. Benarkah Kak Jana gak marah atau kesel gitu aku berusaha seperti ini? Tentu saja tidak. Kenapa saya harus marah? Itu kan hak kamu kalau mau belajar tentang Tuhan. Mungkin saya hanya bisa memberi sedikit pandangan saya tentang konsep ketuhanan Renata. Tentang pemahaman agama yang diajarkan ke Renata itu sebenarnya tidak salah. Hanya saja, cara penyampaian yang salah hingga akhirnya tidak bisa tersampaikan dengan baik ke Renata. Maksud Kak Jana gimana? Contoh sederhananya, Tuhan menghukum mereka yang tidak beriman kepadanya. Kalimat itu hanya untuk memperlihatkan sisi kekuasaan Tuhan atas hambanya. Padahal Tuhan punya sisi lain yang lebih menonjol. Disinilah yang terkadang membuat orang salah mengartikan, karena pemilihan katanya yang sedikit keras. Yang perlu kita sadari adalah manusia tak luput dari kesalahan. Meski demikian, Tuhan masih sangat mencintai kita. Maka ketika kita melakukan kesalahan seperti tidak beriman, tersesat, atau lari dari bimbingannya, disitulah Tuhan akan melakukan segala cara dalam kuasanya, agar para hamba yang dicintainya kembali ke jalan yang benar. Semua itu semata-mata karena Tuhan Maha Kasih dan sayang. Allah tidak mengabulkan permintaan Renata karena dia menyebutkan rencana yang lebih baik buat Renata. Kenapa? Kok diam? Enggak. Lucu aja sih. Soalnya aku gak pernah mendengar kalau Tuhan seperti itu ke orang yang bahkan gak pernah menyebut namanya dengan tulus. Ngaku deh kak, Bunda jangan nyuruh kakak ngomong kayak gini ya. Cinta ya. Tapi rasanya mustahil percaya hal itu. Kakak udah dengar kan dari Bunda? Aku gak puasa, sholat, ngaji, zikir. Sejak kecil aku selalu doktrin kalau mereka yang gak ibadah juga bakal dapat berkah. Jadi kalian masih susah payah buat merubah sudut pandangku. Lah, apa yang lucu? Saya nggak pernah bilang kan kalau saya ingin mengubah sudut pandang kamu. Saya cuma mau menyampaikan bagaimana saya belajar tentang Tuhan dan agama itu sendiri. Dan lagi, itu pilihan Rena untuk mempercayai konsep Tuhan mana yang ingin kamu percayai. Apakah Rena ingin mempercayai Tuhan yang diajarkan oleh lingkungan, atau mempercayai Tuhan sebagaimana saya mempelajarinya, bahwa Tuhan tidak hanya milik orang baik saja. Itu semua kembali pada dirimu. Iya, bener sih. Iya. Cobalah kue terakhir ini. Gimana? Suka? Baguslah, karena kue ini takarannya berbeda dari yang tadi. Belajar agama itu ibaratnya seperti membuat kue ini. Jika Renata bisa mengolah bahannya dengan baik, Renata akan bisa merasakan kenikmatan dari kue itu. Jika malahnya buruk, kue yang didapat pun rasanya jadi tidak enak. Rena, mengenal Tuhan itu kita harus belajar dari berbagai macam sumber.
tidak hanya dari satu sumber saja. Karena sekarang ada banyak informasi yang disalahartikan oleh pihak tertentu hanya untuk memuaskan egonya. Maka dari itu, kita harus cerdas dan bijak dalam memilih sumber ilmu agama itu. Ajaran yang selama ini Rena dengar membuat Rena berpikir, Tuhan ada hanya untuk menghukum mereka yang berdosa dan mereka yang beriman akan disayangi olehnya. Yang artinya, ajaran yang selama ini Rena dengar hanya berfokus pada ganjaran dibandingi berfokus keindahan dan kenikmatan dari agama itu sendiri. Kalau begitu, pernahkah Rena mendengar ini? Meskipun dosamu sebanyak buih di lautan, jika kamu tulus bertaubat, Allah akan mengampunimu. Tentu saja jangan mengartikannya secara harfiah saja. Kita harus tahu kenapa dan bagaimana, ya kan? Tapi satu hal yang harus kamu yakini, Rena, sifat maafnya Allah tidak bisa dikalahkan oleh apapun di semesta ini. Maka dari itu, Allah menyandang nama Al-Afuw dan Al-Ghafur, yang artinya Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Aku lapar, tapi kenapa rasanya berat untuk makan? Padahal biasanya makan aja tanpa mikirin orang lagi puasa. Tapi, aku kenapa sih? Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Anehnya, seolah-olah perasaan ini mengisyaratkan sesuatu. Apa ya? Kesannya seperti ada yang menyuruhku untuk melakukan sesuatu. Dan entah sejak kapan ada yang mengganggu perasaanku. Seperti Oh my god. Oh, Ren atau Wulandari OTW Bandung. Yes, aku harus telepon Bunda. Assalamualaikum. Kenapa, Nak? Bunda, aku dapat beasiswa jurusan IPA di Bandung. Serius? Alhamdulillah ya Allah. Gara-gara aku terlalu fokus sama hasil kemarin, aku jadi lupa kalau aku ada beasiswa ini. Iya, Nak. Selamat ya. Gimana, bangga nggak sama aku? Iya dong. Padahal kamu kemarin-kemarin sedih banget. Taunya malah dikasih pilihan yang lebih baik sama Allah. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Bunda, udah dong. Kenapa harus melakukan suatu kebutuhan? Kalau ujung-ujungnya aku bakal dihukum karena gak sesuai ekspektasinya. Kok aku? Terus si Kiara, apa sih Bu? Ya biarin, kenapa harus memulai? Aku ya aku, dia ya dia. Kamu kalau nggak sholat bakalan kena siksa dunia akhirat. Tuh, kamu kurang doa, makanya nggak dikabulin sama Allah. Allah tidak mengabulkan permintaan Rena karena Dia menyiapkan rencana yang lebih baik untuk Rena. Lah, bentar. Salatku batal. Assalamualaikum. Kak, sholat bareng yuk. Betapa sucinya bulan Ramadan. Kenapa? Orang yang sedang tersesat dan akhirnya menyerah terjebak di kegelapan. Orang yang hatinya sudah keras dan dibutakan oleh kejamnya dunia dapat luluh lantak oleh indahnya cahaya kemuliaan Allah. Tanpa memandang kamu siapa, mau kamu miskin atau kaya, mau kamu baik atau jahat, Allah selalu menebar cahaya hidayah kepada para hambanya. Sekecil apapun itu, selama kamu menurunkan ego, lalu berdoa dengan tulus memohon petunjuk kepadanya, dan berusaha mencari jawaban dari kegelisahanmu, Allah akan melakukan segala cara agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu cari. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa Allah sampai berbuat seperti itu, meski kita mengira bahwa kita tidak pantas untuk mendapatkan rahmat-Nya. Itu karena Allah sangat menyayangi hambanya.
Allah sangat rindu kepada hambanya. Maka dari itu, Allah melakukan segala cara agar hambanya bisa mendengar panggilan darinya. Allah senang mendengar suara para hamba yang memanggil namanya dengan tulus. Jadi, di bulan suci Ramadan inilah Allah menunggu dengan gembira. Karena di bulan inilah hambanya sedang berbondong-bondong menyebut namanya dan memohon ampun kepadanya. Gak ada kekurangannya aku. Kenapa aku harus ujung-ujungnya?